langsung aja kan atau ada Ini, oh, langsung aja ya. Kata Bapak Anonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ba'du, ibu bapak yang dirahmati Allah, kepala puskesmas Alat Tengah yang kita banggakan, juga para staf, para perawat dan TU ya, yang tentunya semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur Bapak Ibu atas nikmat bertemu dengan bulan yang mulia ini, Bu. Bulan yang tiap tahun kita tunggu-tunggu, bulan yang amal-amal ibadah kita itu dilipat gandakan. Bahkan Allah menyebutkan kullu amal bani adam lahu, semua amal anak Adam itu untuknya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka bahwasanya puasa itu kata Allah untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan langsung balasnya. Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan puasa untukku, dan itu ada nilai ikhlas dana, maka aku yang akan langsung balasnya. Artinya apa? Puasa itu langsung Allah yang balas. Maka kalau begitu biasanya kalau Allah langsung balas, maka itu nilainya sangat tinggi. Maka kita bersyukur ya, kita bisa bertemu Bapak ya dengan Ramadan. Ini nikmat. Ada dua nikmat yang kata Nabi banyak kita lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Jadi ketika kita bicara waktu, kita bertemu Ramadan, yang kedua kita sehat. Ini nikmat. Ya. Kalau kita sehat, ya, mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, insya Allah dompet sehat juga. Nah, kalau udah sakit ya siapapun pasti habis kan. Nah, baik, saya bicara pada konteks as-syiyam di sisi hukum, sah secara hukum, tetapi kemudian bernilai atau tidak di sisi Tuhan. Ini yang paling penting. Ada dua hal. Satu sisi adalah secara fikih sah, di sisi lain adalah secara nilai. Dua hal ini tentu berbeda. Sah itu tentu sesuai dengan hukum fikih, tapi bernilai belum tentu. Maka kita bicara dulu secara hukum. Secara hukum, as-syiyam, secara bahasa dulu sebelum kita bicara hukum. As-syiyam itu diambil dari kata al-imsak. As-syiyam itu shoma yasumu shauman wa siyaman. Jadi secara secara bahasa as-syiyam itu adalah al-imsak wal kuf. Imsak itu menahan. Jadi imsak itu menahan. Imsak itu diam, itu imsak. Tidak melakukan apa-apa, imsak. Ada begawian itu imsak juga. Jadi imsak itu macam-macam. Kenapa dia kalau begawi puasa sih diperhatikan. Ya, ada yang berdiam di singgawian berarti puasa. Kada sing panjangan tuh puasa juga, imsak juga. Berdiam, kada sing ngomong-omongan di panjangan berdiam, diajak ini berdiam. Nah itu berarti imsak. Ya, kita ingat misalnya dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku bernazar dengan Tuhanku saum, ai al-imsak anil kalam, menahan ucapan. Ini salah satu puasanya Maryam, saum. Kenapa? Dia tidak mau ngomong. Dihujat, dihina, dicaci, dimaki, disambati, ini macam-macam itu. Namanya manusia, ya, seolah tak punya dosa,
Jadi ketika ada orang dianggap dalam tanda kutip berdosa, padahal dia belum tentu berdosa. Maryam kan waktu itu hamil, Bu ya. Tujuannya hamil di luar nikah, dikatakan pezinah macam-macam. Maryam diam, nggak ada guna dia balas, nggak ada guna dia melawan. Kenapa? Toh semua orang udah menuding dia macam-macam. Nah ini kadang-kadang kalau kita pakai, kalau orang menghina, menghujat, memaki kita, udah diam aja, jangan diladeni. Toh dia menghujat kita, memaki kita bukan mencerminkan siapa kita. Misalnya Husaini Sahla itu bodoh, biar aja. Apakah kemudian dia menghina saya dengan kata-kata bodoh tadi kemudian itu mencerminkan saya bodoh? Kan enggak. Justru mencerminkan sifatnya dia. Begitu. Nah maka Maryam diam. Diamnya inilah yang disebut dengan saum. Ini nazaratul rahmani sauma. Saum beliau diam. Ada yang nanya, Ustaz itu ada tetangga saya, Ustaz diam aja, nggak sih ngomong-ngomong, mulai ditanya diam, diomongin diam, dipandangin berdiam. Saya tanya sejak kapan? Sejak bayi Ustaz bisu namanya. Dia namanya diam di sini, Ustaz di sini. Memang dia bisa bicara, dia bisa ngomong, tapi dia menahan. Dan kadang saya katakan puasa diam ini penting. Ketika ada yang menghujat, kan kadang-kadang kalau ada yang menghina kita langsung bereaksi, Bapak Ibu ya. Nah kalau kita bereaksi yang terjadi justru sebaliknya akan pecah. Maka coba kita ambil nafas sejenak, diam dulu sesaat, tenangkan dulu, maka kita akan ketemu jalan. Ini yang kata Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan ketika ada masalah. Di mana posisi takwa? Maka tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Ini yang nanti dituju. Nilainya adalah nilai ketakwaan. Nah kemudian secara istilah al-imsak anil muqaddirat, menahan dari segala yang membatalkan. Apa itu Ibu? Makan, minum, hubungan. Makan, minum itu nafsu parut kita. Hubungan itu nafsu bawah parut. Bu, Bapak, Ibu, dua ini yang merusak kita. Pertama soal parut, ini yang paling merusak. Kalau berlebih-lebihan, kekuasaan, jabatan, harta, pangkat, kekayaan, semua kan berasal dari sini. Serakahnya parut kita. Akhirnya apa? Kawan kita sikut, dingsanak kita tendang, paman yang kita usir. Kenapa? Karena persoalan parut ini. Nah hari ini itu yang jadi Tuhan kita. Jadi Tuhan itu bukan berhala lagi, bukan dewa-dewa lagi, tapi Tuhan itu bisa jadi kekuasaan, jabatan, itu jadi dewa, jadi Tuhan. Ini yang saya berulang kali bilang gini Bu ya. Yang menghalangi ampunan Tuhan itu sebetulnya bukan dosa. Dosa enggak menghalangi. Tidak ada dosa itu penghalang. Ya. Dosa seberat apapun Bu, Allah Maha Pengampun. Ada dulu pembunuh 99 jiwa. Sering ibu bapak dengar kan? Karena rajulun man qablakum qatala 99 nafsan, ada seorang laki-laki sebelum kalian, kata Nabi, dia membunuh 99 jiwa. Tapi di hatinya ingin bertaubat. Dia datang ke kiai, dia datang ke tuan guru. Guru kata dia, saya ingin bertaubat, saya banyak dosa. Apa kata sang kiai tadi? Apa dosamu? Membunuh kiai. Waduh, wah dosa itu dosa gancang, untuk gak ada ampunan, besar itu dosa. Berapa yang kau bunuh? 99. Oh my, pengatnya dosa kamu bunuh 99, tidak ada ampunan di sini. Tidak ada ampunan. Tolong benar dia, Allah minta tolong carikan jalan supaya Allah mampuni. Enggak ada sini, dosamu udah kebuangatan. Maka si pemuda tadi bilang, amunkan keampunan juga, pokoknya piye menambah sedikit supaya genap 100. Bunuhnya. Ini yang saya bilang, hari ini tidak ada lagi zamannya kita dakwah itu menakut-nakuti dengan hal neraka dan dosa. Berikan harapan dia akan dapat ampunan Tuhan. Ini yang mulai kita, kenapa orang lari dari masjid, kenapa lari dari musala, kenapa lari dari tempat-tempat ibadah? Karena yang ada adalah dakwah itu menakut-nakuti, membuat orang ketakutan, menyangit-nyangit, memamai-mamai. Bapak Ibu, saya lagi menggarap kajian Gen Z, generasi muda kita. Kenapa mereka suka nongkrong di kafe-kafe, di tempat-tempat ini?
Katanya mereka alasannya cari ketenangan. Padahal tempat yang paling tenang itu jelas masjid. Kenapa kamu mereka malah ke sana? Karena di masjid gak tenang lagi. Ada stopnya renggang. Ada laporan ke saya ibu-ibu ya cerita, mungkin setan masuk. Nggak bisa dengan bahasa yang manis, yang lembut, yang halus. Kalaupun mereka nggak mau juga, ya udah fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfirullah, mintakan ampun atas mereka. Lalu kemudian wasabirhum, musyawarah dengan mereka. Ada perbedaan pendapat, jangan langsung mudi, oh ini bid'ah. Nanya dulu. Saya pernah Bapak Ibu, ketika saya tugas di Tanah Bumbung, saya berangkat subuh jam 4, sebelum subuh jam 4 dari Banjarmasin, Senin. Karena saya tugas pertama CPNS-nya kan lulus di Kanwil, ditempatkan jauh di Tanah Bumbung. Kemudian di perjalanan saya sholat subuh di jalan, ada imam sholatnya begini, Allahu Akbar. Saya nggak ketemu sampai detik ini dalil sholat itu mengangkat tangan. Dia kan begini. Yang ada kan begini atau begini. Ini begini. Maka saya dekati imamnya. Pak Haji, mohon maaf, ulun boleh bertakun lah. Tadi ulun lihat biar sholatnya begini. Ulun begini. Ini kira-kira nang kesalah ulun kah? Yang mungkin salah nih, tolong pada akan yang mana nang bujurnya ulun mungkin salah nih. Imam Sidin, iya Sidin. Ini hakikat. Ikam belum tahu nang ini belum sampai ilmunya gitu. Ya kalau udah belum sampai ilmunya saya udah berhenti Pak. Saya nggak berani berdebat, nggak ada guna berdebat. Kalau bicara belum sampai ilmu kan bicara kita kan dalil. Nah kalau bicara dalil dia nggak bisa dibicara ilmu, udah nggak bisa diladenin. Artinya apa? Orang kayak gitu mestinya udah maafkan, mintakan ampun dan mudahan nanti beliau memberikan dalil. Tapi di satu sisi juga boleh jadi sidin bujuk juga. Karena hakikatnya kata beliau ini hakikat Allah sidin kan. Ya udah mungkin hakikat semuanya Allah. Daripada kita kemudian memaksa bila kata setan masuk, itu kan membuat orang lari. Dan di antara Gen Z itu Bapak Ibu, ternyata mereka ada yang hafal juz amma. Hafal juz amma. Tatoan tapi hafal juz amma. Loh, kok bisa? Ternyata dulu lagi halus, mama abahnya memasukkan dia sekolah TPA, masuk tahfiz, hafal dia juz amma. Cuman perkembangan kehidupan, usianya semakin dewasa, remaja. Biasa remaja kan cara jadi dirinya, dia nggak bisa dipaksa-paksa lagi. Di usia di atas usia 14-15 tuh nggak bisa paksa. Usia 7 tahun sampai 10 tahun tuh diberikan contoh teladan. Usia 10 tahun belum mau, kata Nabi silahkan diberikan sanksi. 10 tahun di atas daripada itu melawan dia, nggak bisa dipaksa. Sambil mencet HP mamanya, no semuanya kau dekop, HP dipencet. Menyuruh anak sholat, dianya nggak sholat. Maka anak kemudian berubah. Abah mama aja kayak itu, misalnya kan gitu. Maka akhirnya dia mencari ketenangan. Di mana ketenangannya yang didapatkan? Di tempat-tempat tadi. Mestinya kan masjid. Nah, itu yang saya bilang, nggak zaman lagi hari ini dakwah itu menakut-nakuti. Anak-anak muda nggak suka. Dia lagi mencari jati dirinya dia. Dia nggak perlu ditakut-takutin. Dia udah terbiasa, ya kan? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon maaf, nafsu bawah perut juga. Ini yang merusak juga kan. Hari ini penyelewengan, pelecehan, bahkan mungkin terjadi di tempat yang sejatinya terjaga. Pesantren, sekolah, ada kan? Saya nggak bisa menafikan ketika Trans 7 ngomong itu. Dan tidak bisa juga kita membalas dengan cara demo ke Transmart, ya kan? Nggak bisa. Mestinya kalau itu opini, kita balas dengan opini. Kalau mereka menyambati pesantren begini, kiai begini, kita masih banyak pesantren kiai yang bagus. Foto pesantren yang bagus-bagus, video kiai yang baik-baik banyak. Yang kalau ditunjukkan yang mencium sampai ke lutut, ada, tuh nggak bisa kita bohongin. Tapi banyak juga pesantren yang mencium cuma di tangan doang. Tunjukin yang bagus-bagusnya, nggak usah kita demo, nggak usah kita marah, nggak usah kita teriakin halal darahnya. Ngeri banget ya. Kita tuh dikit-dikit halal darahnya, bunuh, matiin, ngeri dengan itu. Coba kalau ada opini, bantah dengan opini.
Gimana ya? Banyak video-video yang baik-baik, pesantren yang bagus-bagus. Di Banjarmasin juga banyak pesantren yang bagus. Tunjukkan itu, kalahlah mereka. Karena masih banyak menurut orang lebih baik. Sama, tapi yang ramai itu kan, yang viral itu kan biasa yang kada baiknya. Suami yang mukulin bininya, suami yang selingkuh, istri yang selingkuh. Padahal masih banyak suami yang setia, banyak istri yang setia, banyak suami yang sayang kepada istri dan anak-anaknya. Cuman yang ramai itu tentu yang kada baiknya. Nah akhirnya apa? Gambarannya bahwa ini banyak suami yang jahat, padahal banyak suami yang baik. Itu yang harusnya kita bantah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu yang kita jaga. Maka kalau begitu tidak mesti hanya menahan makan, minum. Cuma menahan makan minum tapi tidak bisa menjaga lidah. Muslim itu gimana? Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Puasa iya, tapi menyambati geboknya, memarahi, memaki. Nabi bilang ke perempuan yang memaki budaknya, kata Nabi, silahkan makan. Kata si perempuan tuh, saya puasa ya Rasul. Apa kata Nabi? Kau nggak puasa, kau hanya menahan makan dan minum. Rabbas shaim, berapa banyak orang yang puasa, kata Nabi, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Dia tak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Ini yang saya katakan tadi, puasanya sah secara fikih. Kenapa? Rukun syarat terpenuhi. Dia menahan makan mulai min tulu'il fajar sampai ghurubis syams, terbenam matahari, tapi dia tidak bisa menahan lidah, menahan lisan. Dia tidak bisa menahan ucapan, ya, memaki, mencaci, menghina gawiannya. Maka itulah Nabi juga menyebutkan man lam yada qaulaz zur. Siapa yang tidak bisa menahan daripada perkataan dusta wal amal dan amalan-amalan lainnya yang tidak baik, maka falaisa lillahi hajatun, Allah tidak berhajat, Allah tidak membutuhkan fi ayyada ta'amah wa syarabah, yang dia menahan makan dan minumnya. Allah nggak perlu dia menahan makan minum. Yang Allah perlukan apa? Nilai ketakwaan. Maka lihat, ujung daripada puasa itu apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Apa itu takwa? Sikap. Takwa itu sikap. Umar nanya pada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, apa itu takwa? Ubay nggak jawab, kata Ubay jawab, apakah kau pernah berjalan di satu jalan yang licin, menanjak naik ke atas, samping kanan kiri ada jurang, ada pecahan-pecahan kaca, gelap gulita, apa yang kau lakukan? Kata Umar bin Khattab, hati-hati ya Ubay, takwa itulah hati-hati. Kita nulis di medsos itu hati-hati, kita ngucapin sesuatu tuh hati-hati, ya. Bahkan di kala emosi pun kalau bisa tahan dulu, kita perlu hati-hati. Kadang-kadang kita nggak bisa nahan. Ada yang mencaci, memaki, langsung dibalas. Ada yang ini langsung dibalas. Kenapa kita nggak tarik nafas dulu, tahan dulu, jeda dulu sesaat, tenangkan dulu hati, baru kemudian kita nulis, ya kan? Kemudian kita nulis. Ya itulah biasa Pak ya. Di mana-mana pasti ada terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan itu puasa? Min tulu'il fajar, sejak terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Jadi mulai fajar. Kapan fajar Ibu Bapak? Subuh. Subuh itu fajar. Yang hari ini 5:13 itulah waktu imsak. Yang jam 5:03 yang dikatakan di mana itu sebagai waktu imsak, itu persiapan aja untuk imsak. Imsak yang sebenarnya pas adzan subuh. Artinya berhentinya makan itu adalah pas adzan subuh. Tapi kalau hendak berhenti berdahulu lebih baik. Istilahnya ada lampu kuning, ada lampu habang. Lampu habang ini berhenti, lampu kuning boleh jalan tapi jangan laju. Cuman kebanyakan kita bilanya melihat lampu kuning itu biasa belaju. Coba lihat lampu kuning di Esparman tuh, mulai dari Pasar Lama mulai kuning dah belaju, jalan 100 sampai di muka lampu merah ternyata langsung berubah habang,
kelajuan sudah, apalagi merem. Ada polisi, sasar polisi. Ampun, jangan si anu, jangan yang anggaplah palwe, ampun. Jangan polisi undak kada menangkap nyawa. Memadah akan benar ya. Bini nyawa atau pelanting di sana di lampu merah kan ada kelajuan. Maka nggak ada bagusnya laju-laju, nggak ada bagusnya. Nggak ada bagus kita kecepatan, nggak ada bagusnya. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bincul dini ijum. Kepala sidin bincul. Allahu Akbar. Belum sempat baca subhana rabbil azim, apalagi subhanallah ma'abat. Hanya subhan. Sami Allahu liman Allahu Akbar. Bincul sidin subhan. Takajud sidin. Boleh tetangis sidin bincul ya, menangis sendiri. Kai di rumah kai ijum, alhamdulillah ni aihimu aku ni berarti kamu boleh menangis himu aku je. Kusuk jelas punya usuk badak ni. Jangan ini katanya kusuk kai belakang patah kepala pincur imam kelajuan. Ulun kai taubat ulun supaya dilanggar sana, taubat ulun supaya dilanggar sana aja pulang. Isuk malam tu lah pelanggaran yang itu imamnya itu pulang sekalinya. Allah, jangan ini nang gini kada ada lagi imam selain nang ini dah laju benar. Cuman anak muda ketujuh. Nah anak muda ketujuh, ustaz di sana imamnya dua jempol semua. Laju, kenapa? Sehinakan aja Fatihah senampas. Sehinakan. Ujar ulun belum hebat. Gimana? Yang hebat itu imam nang kada berhinak. Adalah imam nang kada berhinak, sehinakan. Salahkah Ustaz imam itu sehinakan Fatihah? Enggak salah. Secara makharijul hurufnya, bacaannya, tajwidnya pas, enggak apa-apa. Tapi lupa satu hal dia. Salat itu nisfain, terbagi dua kata Allah. Nisfahu li wa nisfahu li 'abdi, sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Salat itu dialog hambaku kepadaku. Idza qala al-'abdu, ketika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, aku jawabkan Allah hamidani 'abdi, hambaku memuji aku. Ketika hambaku membaca ar-rahman, aku jawabkan Allah asna 'alayya 'abdi, hambaku memuliakan aku. Lihat dialog. Salah enggak, cuman kehilangan dialog, kehilangan adab dengan Tuhan. Sahkah salat? Sah salatnya, bernilai? Belum tentu bernilai, karena kita enggak berdialog dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang jelas ketika kita berhadapan dengan Dia. Maka iyyaka, hanya Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, hanya Engkau nasta'in, kami minta tolong. Jadi betul berdialog dengan Tuhan. Nah ini kelajuan. Cuman anak-anak muda dia ketujuh. Mantap apaan mantap. Ini kasihan, bijul kepala sidin. Ini kan yang bagusnya Bu. Khatib bin kelajuan biar. Ada khutbah biar. Khatibnya kan khatib itu disunahkan. Datang itu pas, kalau bisa pas ajan kan. Datang itu pas mendekati ajan. Karena kalau enggak, catatan malaikat ditutup. Jadi ketika khatib sudah ada di ruang induk, maka malaikat menutup catatan bagi yang datang terlambat. Tapi bila khatib belum datang, makanya ada beberapa masjid ada ruang tunggu khatib. Supaya khatib di sini aja, jangan di dalam ruang induk. Nah, kalau di sini nanti catatan ditutup. Nah, tapi ada yang nggak punya ruang tunggu. Nah ini yang kasihan, khatibnya datang terlambat, maka terlibasi. Polisi terlibasi, kan nggak nyaman melibasi orang. Saya nggak enak kalau melibas orang yang di depan. Makanya kalau itu nggak ada ruang tunggu, udah saya jangan salah. Tapi daripada saya melibas, terlambat, polisi terus maju langsung naik khutbah. Alhamdulillah. Ya, biasa khatib itulah. Ada lagunya Alhamdulillah mengantuk kejapah. Itu bisa berubah Pak. Kalau misalnya kertas yang di bawah khatib terkipai, ditiup angin terbang, ambil alhamdulillah, hadang dululah, mutik dulu. Gitu. Nah biasanya jamaah tuh ngantuk. Kalau alhamdulillah ngantuk, maka hari ini jamaah kadang-kadang mengantuk. Cagat mata perkataan mencari, maka senyum-senyum pulang. Wah jam khatib mantap nih. Agin khutbahku bagus. Jamaah senyum-senyum, jamaah mata cagat biasa ngantuk bila khutbah dia tadi. Dipina asa pina bagus khutbahku. Duduk khatib, cuman kenapa asa mata berkunang-kunang, kepala pusing, kepala asa barat, japai ke kepala, sekalinya helm masih tertinggal di kepala. Kelajuan.
Kalau jual kan dengan lagi mana helm itu tinggal di kepala. Nah ini hati-hati juga. Ya itu kisah di kampung. Nah, di kampung banyak kisah. Ya saya kan penghulu, biasa banyak kisah di kampung-kampung gue. Nah kalau kisah orang kawin itu baginya kan. Ini musim, mohon maaf lah. Kalau kawal Ramadan jangan kawin, jangan nikah dulu. Anak keluarga kan bapak ibu ya, kalau mau nikah jangan Ramadan. Anu mau ambil berkah apaan? Bahaya tuh, bahaya. Kalau kada sengaja, mungkin ingat Pak Ustaz jangan ingat kada apa-apa. Mungkin ingat kada apa-apa. Tapi pas ingat langsung ya sampai alam nyomol. Kada kawan. Ya. Apapun yang sengaja itu dimaafkan. Cuman kalau kawin usahakan jaga kau bulan Syawal. Ya. Anu abid khutbah. Tidak ada istilah abid khutbah dalam Islam. Nabi nikah bulan Syawal. Sunnah malahan. Cuman ya nih habis bulan Syawal nih Bu ya. Biasanya kami jangankan yang ulun tugas pendidikan jangan dibaca masanya aja Bu. Itu pernikahan bulan Syawal itu sunyi. Syawal Dzulqa'dah sunyi. Sampai ulun menawarkan nih siapa hendak kawin makasih nah janda-janda hendak kawin makasih ini bapak-bapak yang duda atau yang sudah berbini tambahi boleh lah kasih ujar kawin. Kenapa? Sunyi pernikahan. Jadi kami penghulu tuh mah julun kayak ini sunyinya pernikahan. Bilanya Dzulhijjah pas musim haji kami. Jadi Ramadan pas malam selikoh tuh kami jual. Nah jadi kalau bisa tuh jangan busiah tuh. Busiah kita nikah bulan Ramadan kalau kau menahan ngan pengantin hanya kan. Kalau hendak tadi mulailah bulan aja boleh. Kalau bulan-bulan Ramadan ya dijaga ya. Nah, tapi kalau nggak sengaja tadi kan apa? Dimaafkan. Cuman repotnya pas ingat, bingung. Lanjut kan darah gitu ya. Bingung dia kan. Lanjut malah gitu kan. Iya. Ini masalahnya. Kalau masalah sengaja minum kan ada apa? Ustadz bolehlah berwudu kada sengaja minum. Tapi buku anu kada sengaja ada apa? Tapi Ustaznya segelas, itu bukan sengaja, itu sengaja. Kumu-kumunya Ustaznya pakai banyu teh panas boleh lah, itu kan itu beristilah namanya. Kumu-kumu teh panas misalnya, itu beristilah. Nah jadi kalau sengaja nggak apa-apa, tapi kalau ingat langsung stop. Sama kita makan, ingat langsung stop. Tiba-tiba hari pertama puasa, ini kan hari pertama ada nih, Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kawan-kawan di Muhammadiyah hari Rabu, ada hari Kamis, hari ini nggak jadi soal. Mau Kamis mau Rabu boleh, nggak usah kita persoalkan, nggak usah kita ributkan. Nah misalnya karena hari pertama hari ini tiba-tiba lupa makan, tanam bini atau laki, bininya misalnya abahnya maka pengen puasa. Astagfirullahaladzim jasidin belum tuntung jaga kain apa dahnya belum habis. Nah kalau udah kada sengaja kemakan jangan dimuntahkan Bapak Ibu, jangan dimuntahkan, itu rezeki. Anak saya cerita bahwa ada kawannya yang puasa kemudian kada sengaja, tapi kemarin itu puasa nisfu Sa'ban. Kemudian dia makan, lalu ingat bahwa itu puasa dimuntahkan, enggak usah dimuntahkan. Itu rezeki. Yang rezeki. Dan kalau bisa habiskan tadi. Cuma kalau dikatakan stop tadi ya. Nah, jadi Bapak Ibu, maaf niat bersama dengan niat. Jadi min tulu'il fajar sejak subuh sampai terbenam matahari. Itu imsaknya panjangnya. Nanti pian makan kurma dulu atau banyu putih dulu. Setelah minum banyu putih baru doa buka. Jadi doa buka tuh bukan sebelum buka Bapak Ibu ya. Yang baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaratu bi rahmatika ya Arhamar-Rahim, itu bukan sebelum buka. Atau zahabal dhama wa batallatil awaq wa thabatal ajra insyaallah, itu doa setelah buka. Sebelum buka doanya apa? Tasarafian. Doa yang diijabah itu, Bu. Apa aja minta aja dengan Tuhan. Atau kayak orang biasa yang asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa na'udzubika minan nar, silakan. Nah setelah minum seteguk air kemudian koma sebiji, kan ganjil sebiji, kadang-kadang Ustaz sebiji 3 biji, kadang-kadang juga 3 biji 5 biji, kadang-kadang juga 29 biji pian makan. Kebanyakan Ustaz 29 biji, ulun 3 aja din kanyang. 3 apa? 3 kilo Ustaz. Membantas namanya.
makan kurma sebiji, minum seteguk. Pian baca jahabal dhama, telah hilang haus, wa batalat rokok, telah basah kerongkongan, wa tabatal ajr, dan telah tetap pahala insyaallah. Itu setelah pian minum, bukan sebelum. Doa berbuka yang kayak biasa, doa apa aja. Waktu makan kayak biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa anak makan. Jangan doa melihat hantu, jangan. Ada hantu, Allahumma barik lana, buka hantunya. Kenapa aja hantunya? Apa aja doa makan akan dimakannya aja. Ada hantu yang takutan juga di Malaysia. Cuman kebanyakan kita yang takutan dua hantu. Padahal sebetulnya hantu yang takutan dua kita. Coba Umar bin Khattab lewat, hantu buka. Ben, ini kan ada hendak berwudunya tegani bini. Hendak berwudu tegani bini. Takutan dua hantu, ya Allah. Bunyi keletek hantu. Padahal tikus sebagai hantu. Oh, jadi tikus udah pada hantu, fitnah tau gak sih? Aku mah tikus tau lah aja hantu, jadi tikus kan. Jadi kita itu takut sama hantu, karena hantu yang takut sama kita. Betul loh ya? Hantu kan gak berani sama kita. Kenapa? Kita sempurna, mereka enggak. Makanya jin itu dia nggak mau bertampai di hadapan kita dengan wajah aslinya. Pasti dia bertampai dengan wajah-wajah yang kadang menyerupai kita. Kenapa? Dia nggak berani menunjukkan wajahnya, dia malu. Coba Ben kalau ketemu sama jin tak lihat. Nah sama hantu tak nih Ben, kehusupan nggak tau. Coba tunjukkan wajah aslimu. Tunjukkan wajah aslinya. Dia jauh sempurna kita sebetulnya, jauh sempurna kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'a niyah, bersama niat. Jadi rukun puasa cuma dua, satu imsak, dua niat. Imsak dulu baru niat. Tapi di bulan puasa ini niat dulu baru imsak. Kenapa? Tasaharu fa inna sahur barakah. Bersahurlah kamu, maka di dalam sahur ada barakah. Niat itu di waktu sahur. Ketika kita bersahur itulah niat. Kenapa? Ada barakah di sana. Bolehkah imsak dulu baru niat? Boleh. Nabi pulang masjid, jalan-jalan, kemudian datang ke rumah Aisyah. Yang Aisyah adakah makan? Enggak ada ya Rasul. Ini shaim, aku puasa, kata Nabi. Bulik di masjid, enggak ada makanan dan enggak pernah makan. Namun kita 10 biji dah wadah di masjid, pada belum makan. Baru udah makan kan? Belum lagi. Pas 10 biji habis wadah. Cuman yang itu loh orang Banjar. Orang Banjar ini yang namanya makan itu nasi. Ya Allah, ini orang Banjarnya. Wadah pada makan. Orang Banjar. Sama orang Banjar aja boy. Bila berbini itu 4 tuh Banjar. Bini sikung belajar, wajar. Bini 2 belajar. Bini 3 kurang ajar. Bini 4 orang Banjar. Itu orang Banjar. Pak ada orang Banjar. Banyak apa sih? Pegayaan Pak adalah pegayaan. Enggak gampang-gampang. Enggak gampang-gampang. Bini 2, bini 1 aja ribut, bagi 2 enggak bisa ya, enggak bisa. Ya kayak Ahmad Dhani kan enggak bisa ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi niat. Jadi Nabi, aku puasa. Nah, ini Nabi. Nabi itu enggak ada makan, enggak marah, Bu. Adakah makanan yang Aisyah? Enggak ada ya Rasul, saya puasa. Mungkin kita adakah makanan banyak? Karena ada, mungkin udah kawin bantu kita. Bisi bini 4 4-nya boleh sekalinya kan. Ya Allah, itu kita tuh ya. Kalau Nabi enggak, saya puasa kata Nabi. Kok Nabi bisa sih enggak ada makanan di rumah? Iya. Karena Aisyah itu banyak membagi-bagikan makanan dan uang kepada tetangga yang miskin. Nabi itu bukan orang miskin. Jangan katakan Nabi Muhammad itu miskin. Karena kalau beliau miskin, gak mungkin beliau mengasih mahar kepada Khadijah 20 ekor unta, 12,5 uqiyah, ditambah 40 dirham. Itu nilainya lebih 1 M. Dari mana? Dari duit penghasilan beliau selama menjadi istilahnya kalau CEO lah, pimpinan perusahaannya Khadijah. Itu dikumpulin oleh beliau. Beliau tidak mau istilah zaman sekarang tuh mau kondo, enggak. Kan wajah tampan, wajah paling tampan Nabi enggak menggunakan istilah mumpung wajah lagi tampan-tampannya, ada janda kaya mau sama dia dimanfaatkan, enggak. Itu semua yang belum Khadijah itu enggak tahu loh. Khadijah enggak minta sebanyak itu. Tiba-tiba Khadijah lihat Nabi datang dengan banyak, membawa unta, membawa perhiasan, membawa ini, kaget Khadijah, kok sebanyak ini? Apa kata Nabi? Inilah bentuk cinta dan pertanggungjawabanku. Bayangkan, ini jangan bisa lakin gini Bu ya. Ada lagi ada kayak gini. Ini mau tahu banget kadang-kadang.
Berapa minta? 100.000 jibinnya. Bulik datang lakinya, kau 80, 50.000 aja. Oh my, kan ya. Itu Nabi semua uang yang dia kumpulkan semua untuk Khadijah. Bayangkan, untuk Khadijah semua. Makanya saya bilang, laki-laki yang terbaik apa? Laki-laki yang mengasih banyak untuk pasangannya. Perempuan yang mulia gimana? Perempuan yang tidak meminta banyak. Ya, perempuan ini nggak minta banyak, tapi laki-laki yang baik mana? Laki-laki yang mengasih banyak untuk perempuannya. Itu Nabi, ya. Kita ketawa ya Allah. Nah jadi Nabi imsak dulu baru niat. Nah kalau kita niat di bulan Ramadan, usahakan niat dulu baru imsak. Nah inilah kemudian yang menjadikan dasar bahwa puasanya seseorang itu sah kalau dia niat kemudian dia imsak sampai terbenam matahari, sah. Tapi bernilai belum tentu. Karena bernilai itu hal yang lain. Gimana cara bernilai? Dia mampu menjadikan la'allakum tattaqun, pribadi yang bertakwa. Gimana pribadi yang bertakwa? Kalau dia bertambah ikhlas, kalau dia bertambah kesabarannya, kalau dia bertambah keimanannya, kemudian dengan anak istrinya semakin dia cinta, semakin dia sayang, dengan tetangga dia semakin baik, semakin membantu dengan orang yang susahan. Ini tanda bahwa puasanya punya nilai, puasanya bernilai. Gimana? Pada sikap dan perilaku, dan itu tentu diawali daripada keikhlasan tadi. Barangkali ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita bukan hanya sah secara hukum, secara fikih, tapi bernilai secara batin, secara nilai di sisi Tuhan, secara hakikat punya nilai. Saya kira ini ada yang ditanyakan, ada yang menanggapi? Oke, silakan Pak Adan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Ustaz, pembatal puasa itu perlu lebih haluskan pada guru-guru di kampung, orang tua ya witan juga. Oke. Bagi sikat gigi, mengorek telinga, basuntik, apa itu batal puasa. Adakah itu dalilnya? Kalau yang wahyu itu ada 3 aja pembatalnya, cuma gue bahas itu banyak pembatalnya. Mengorek telinga, mengorek hidung, apalagi yuk banyak guys. Jadi keduanya banyak imsak. Namun imsak kali kan Bekatut di banyu, iya. Iya, masuk itu. Namun imsak tuh kan sampai sikat gigi. Jadi kan habis gigi sampai buka gitu nah. Jadi bujukah itu saja. Oh iya. Bekantut di banyu batal, bersikat gigi batal, bersuntik batal. Ya, kita lihat dulu secara fikih yang membatalkan puasa itu, satu, masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh kita, baik melalui mulut atau yang lain. Nah ini 2 pendapat lagi. Sehingga sebagian mengatakan suntik batal, tapi ternyata dipahami oleh ulama fikih, jumlah ulama dimasukkan yang membatalkan adalah yang masuk lewat jalur yang normal, mulut. Berarti suntik tidak membatalkan. Ada yang membatalkan puasa, kenapa? Karena dianggap memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Kan sesuatu yang masuk dalam tubuh itu namanya membatalkan. Nah, tetapi jumhur ulama sepakat yang masuk secara normal lewat mulut, maka itu batal. Kalau suntik nggak batal. Kemudian makan minum itu jelas itu batal. Hubungan suami istri batal. Kemudian muntah sengaja, haid nifas. Nah, lalu tidak ada istilah di sini sikat gigi, nggak ada. Nah, kemudian apalagi tadi bekantut di banyu nggak ada, telinga nggak ada. Maka biasanya kebanyakan kalau udah di banyu itu, mohon maaf, tekamil bekantut biasanya tuh, ya kan? Itu biasa tuh, udah kunjung di kolam renang Borneo kan, punya Adimi itu banyak aja, tiba-tiba gelembung-gelembung. Nah, itu kan kenapa jadi dianggap batal? Karena katanya kalau air atau kalau angin keluar kemudian banyu masuk ke dalam. Mohon maaf, biar lebih paham kesehatan. Mohon maaf tuh, anus itu kan elastis. Ketika dia masuk ketika dia keluar angin dia akan nutup lagi. Nggak akan masuk. Biar lebih paham, nggak akan masuk kan? Nggak akan pernah masuk lagi banyu. Membacakan, mungkin itu masuk terus banyu kan? Ini nggak akan masuk lewat situ, nggak akan masuk. Ya, nggak akan masuk. Sikat gigi batal, enggak. Sikat gigi tidak membatalkan. Cuman istilahnya kalau di fikih, kalau kita baca bila bersikat gigi di waktu siang katanya makruh. Itu yang kita baca itu tidak membatalkan. Di beberapa fikih itu katanya makruh. Tapi makruh itu dikaitkan dengan persoalan bau mulut. Bau mulut orang puasa itu di hadis ini tadi saya lupa. Ini ada. Itu nanti seharum buah kasturi. Kenapa? Karena bau mulutnya nggak nyaman.
Mulut orang puasa nggak nyaman. Mungkin apa coba ya Pian? Kawan Pian misalnya. Kenapa? Karena mohon maaf kan, ini Pian lebih paham juga kesehatan. Ini kan bila sudah beberapa jam makanan kita tuh berubah menjadi ampas ya. Dia akan mengeluarkan bau, bilanya nggak ada tambahan dia akan keluar atau ke dalam. Ditambah mungkin yang membuat bau itu juga adanya sakit, adanya lubang di gigi kita, bukan karena sikat gigi. Nah, lalu jadi bau yang nggak enak itu dalam Islam itu dinilai, maka dianggap seperti buah kasturi, dinilai. Maka supaya bau itu jangan nggak tetap aja nggak enak, jangan dibuat jadi nyaman. Maka dipadakan makruh kita untuk bersikat gigi di waktu siang karena menghilangkan bau yang gak enak tadi. Itu enggak termasuk tidak membatalkan. Silakan Nabi itu kalau di bab wudu, Nabi itu siwak itu tidak menentu. Pokoknya kata Aisyah bila sidin wudu belum pasti bersiwak. Apakah beliau puasa atau enggak puasa belum tetap bersiwak. Nah kalau gitu tidak membatalkan. Mengorek telinga juga, ngupil juga. Kecuali habis dia ngumpul dia masukin dalam mulut. Soalnya kan masukin dalam mulut. Nah, itu batal. Karena dia masukin kan. Kalau ngumpul enggak batalkan. Jadi yang membatalkan itu aja. Yang hal-hal tadi. Yang selain itu enggak batalkan. Itu Pak Ardan. Ada yang lain? Jangan takut. Gini silakan Bapak. Jadi kan masukin bulan Ramadan adalah kita masuk ke babak bonus ya, mega bonus ya. Harusnya kemudian karena pahala dilipat gandakan kan pasti kita semakin bersemangat gitu. Cuma masalahnya kita ini kan Pak karena tidak membiasakan diri sebelumnya tahajud gitu. Jadi pas kanyang aja kita koler gitu, apalagi lapar kan tambah kolernya gitu. Nah ini jadi karena pas takut nih digoda setan ya, aja setan demi Allah ya. Aku kan pernah melihat tamu ya Rasulullah ya, jangan kan goda ya. Karena memang dasarnya kita nih pengoler gitu. Nah, karena pas kanyang dia kita koler apalagi pas lapar, nah ini caranya supaya dalam keadaan lapar tapi kita bisa tetap bersemangat supaya bisa memaksimalkan ibadah kita. Jadi kita ini terbiasa selalu menyalahkan setan. Digoda setan gitu. Atau orang berzina juga digoda setan, yang namanya inya aja setan. Kadang jadi setan ini kadang kasihan. Coba sekali waktu Bapak Ibu lah kasih apalah, kasihan banget jadi setan, malas dengan setan. Apa setan. Jadi mungkin perlu juga kita evaluasi. Apa masalah setan, apa kita nih jadi yang salah. Itulah kemudian kenapa sebelum Ramadan itu Nabi melatih sebulanan puasa Sya'ban. Seseorang itu seseorang itu tidak akan terkajut lagi kalau dia udah terbiasa. Nah kita kenapa terkajut-kajut? Karena kita tidak terbiasa puasa. Makanya Nabi kemudian melatih puasa sebulanan di bulan Sya'ban. Sebulan ini dalam tanda kutip ya, bukan sebulanan full. Sebulan itu ada 2 hari belum nggak puasa, 1-2 hari puasa. Tapi 1-7 belum puasa. Kenapa? Latihan supaya nanti gak ada terkajut. Kalau kita tidak melatih, masuk Ramadan terkajut, tiba-tiba tadi perut kosong lalu makan kenyang lalu hanya malas. Tarawih juga terkajut. Maka jangan heran kita sholat tarawih itu terkajut-kajut tadi kayak ini Jum tadi. Atau terkajut-kajut tadi. Kadang belum melihat sorangan orang sholat tarawih itu imamnya bebuihan muntung sampai waladhdallin hanya berdiri gedabakan. Padahal dianjurkan itu takbiratul ihram bersama dengan imam. Bukan madang imam waladhdallin hanya berdiri gedabakan. Imam ini bisa perasaan. Di imam udah uyuh-uyuh. Nah bebuihan muntung baca Fatihah sehingga kan sudahnya. Ini tuntung waladhdallin hanya berdiri yang nyaman muha. Tuntung waladhdallin Allahu Akbar. Kok imamnya makmum di belakang sudah jakannya langsung Allahu Akbar. Sebab kalau ini ada Allah ulang Allah itu was-was. Pernah lihat kayak gini Bapak Ibu? Orang yang sholat was-was nang Allah itu mengganggu di giga. Maka biasa kalau ada orang yang digana gini, dapat tuh Allah Akbar akas deh. Kenapa dia mengganggu was-was? Kadang ada juga yang mulai usal. Dihigani binios dihiga. Ujar binios. Wilan ini nih, ambil laki unda. Pantas bilanya malam tapi ada di rumah. Bapak
ibadah malah maunjun aja malah maunjun. Soalnya kan ini diunjun kan yang laki udah si hoos kan biasa maunjun malah bagian tuh. Rupanya bila datang tuh membawa hasil bini di sana menyebarkan sudah banyak pepuyuh-puyuh yang disebarkan. Nah jadi memang ada biasa latihan. Gimana solusinya? Banyak latihan. Makanya itulah Nabi anjurkan bukan perintahkan puasa sebelum latihan puasa selama bulan Sya'ban. Sehingga ketika masuk ke pertandingan sebenarnya kan pertanding nih, kita udah siap menghadapi. Jadi kayak atlet juga kan. Kalau atlet itu ingin bertanding dia latihan dulu sebulanan. Ketika bertanding dia udah siap. Menjelang ujian dia siapkan dulu stamina. Ada puasa kalau kita. Nah kalau kita dulu sekolah menjelang ujian sebulan kita belajar. Pas hendak ujian minggu tenang. Itu yang bujuran. Ada kita ada. Isuk ujian malam nih belajar. Baca tengah malaman. Isuknya hilang hafalan. Kenapa? Karena kada efektif. Ngantuk. Yang ada apa? Maulah kepean. Diantar di paha. Saya ingat dulu zaman saya sekolah dulu. Saya SMA 2 dulu. Ada kawan-kawan itu. Zaman itu belum jilbab, Bu. Zaman itu kita sekolah perempuannya pakai celana sini ya, rok ini. Jadi inya itu anda kepean pas di bawah celananya. Di bawahnya dia. Jadi kadewani kan bapak untuk menahan hati. Itu zaman kita dulu ya. Kalau ini kan sudah bertutup ya. Nah jadi bapak ibu latihan, banyak latihan. Saya kira ada lagi. Ibu ada Bu? Nih silakan Ibu. Yang saya ditanyakan tentang niat puasa. Apakah harus dilapaskan atau cukup dalam hati? Karena pernah kejadian satu keluarga kesiangan tidak puasa, saya tanya belum berniat. Oh iya. Niat itu amalun qalbi. Niat itu amalan hati. Di mana posisi niat? Di hati. Maka kemudian supaya memantapkan niat di hati, dilapaskanlah. Itu yang kita pahami secara awam. Kita awam nih, aku berniat, cuman ngalih benar nih, maka dilapaskanlah. Maka nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pertanyaannya, ketika kita melafazkan nawaitu shauma ghadin, paham kada artinya? Kada paham juga ternyata. Nah, itu karena di Arab sana dia paham. Nah, kalau kita boleh pakai aku berniat puasa esok hari di bulan Ramadan ini, di tahun ini karena Allah Ta'ala. Boleh begitu. Tapi apakah itu niat? Itu lapas. Niat itu di sini. Ketika kita ada keinginan, aniyah itu ada al-qasab, sebuah kehendak, sebuah keinginan, sebuah dorongan, sebuah maksud, sebuah tujuan, itu niat. Maka nanti besok bangun sahur, ngapain? Mau puasa, niat sudah. Nah ternyata belum sempat, dia berniat. Di saat itu dia langsung berpikir, aku puasa, selesai. Jadi niat itu tak mesti dilapaskan, tapi boleh dilapaskan, mubah. Jadi bukan sunnah, mubah. Ada orang melapaskan, dia mengucapkan nawaitu shauma ghadin, enggak apa-apa. Anak saya itu kan yang kembar itu ya, satu di Min 2, bukan madrasah ibtidaiyah, yang kembar lainnya itu di Kidaung Muhammadiyah. Ini berbuan nih, bawal. Nah ini jadi imam. Anak saya ini kebetulan juara satu pekan madrasah, dia dai cilik. Ini juga dai cilik sampai nasional. Ini imamnya yang ini karena bacaannya bagus. Dia akhirnya sampai, kalau saya nggak sampai kan. Nah dia imam. Salli fardhu maghrib di belakang nih, salli aja. Mau dia. Apa yang saya lakukan? Saya diam. Mamanya, biar aja. Biar mereka paham. Biar jangan jumut. Biar yang tahu tentang bahwa niat tak mesti dilapaskan tahu, dan sananya melapaskan usalib. Biar ya. Supaya agama itu tidak tunggal. Agama itu pemahaman itu luas. 2 tambah 2 4, tapi 3 tambah 1 juga 4. Maka saya biarkan anak saya itu mereka berdebat. Ketika buka nasikum Allah malakasum tusikum, dia hafal jamaah. Jadi kadang-kadang tadi malam saya ajak sholat.
Bi 20 rakaat enggak 11. Saya 11 dari malam kan. Kadang saya juga ngisi di 20, Bi 20, iya 20. Enggak masalah Ibu. Mau 20, mau 11 enggak masalah. Mau nawai itu sama Radin, mau aku berniat puasa, mau usalin, mau enggak usalin, enggak masalah. Kenapa kita selalu ribut saja? Jadi bagi saya ya karena namanya anak kecil ya, yang satu, kan anak saya beda setahun 20 bulan, setahun 8 bulan Bu ya. Jadi yang satu kelas 9, yang dua nih kelas 3 SD, yang satu nih kelas 2 SD. Jadi sepantaran aja. Bahwalnya saya biarkan aja. Enggak apa-apa, saya bilang tadi ribut sampai subuh dia Bu apa? Bibi tadi ating puas sahur sampai subuh, azan subuh sudah. Enggak apa-apa saya bilang, sampai azan subuh. Asal jangan sampai jam 6 makan terus. Itu ada adiknya makan terus saja misalnya. Gitu Bu ya, Ibu tadi ya. Jadi niat itu boleh di tengah-tengah. Habis ya? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi insya Allah puasa kita bernilai, tidak hanya sah secara rukun dan syarat, tapi juga bernilai di mata Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.